أعمالنا ربي يغفر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تعظم لنا بالخير أعمالنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada masa pandemi ini Allah masih selamatkan kita dari virus COVID-19. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera hilang pengaruh dampak COVID ini sehingga kita bisa beribadah dengan tenang. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada usaha hasanah kita bibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat ini mudah-mudahan nanti ketika kita di yaumul akhir, di akhirat, kita menjawab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu kalau kita amalkan insya Allah akan bahagia lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Akan bahagia lahir dan batin itu udah jaminan cager bager. Bahagia lahir batin. Kalau kita masih susah, kita masih payah, berarti artinya kita masih jauh dari yang diharapkan oleh guru mursyid kita. Berarti kita harus banyak introspeksi diri, harus banyak muhasabah, karena banyak yang sudah mempraktekkan amaliyah ini dia akan bahagia bukan hanya bahagia dunia, bahkan di akhirat kelak kita sudah ada jaminan. Karena yang kita amalkan itu luar biasa. Inti ajaran Islam intinya di tarikat itu. Jadi ketika kita amalkan sudah jaminan di akhirat nanti sudah dijamin oleh Allah. Berarti itu belum mengamalkan. Karena apa? Karena zikir itu diamalkan setelah sholat. Wakal itu musola faskurullah. Jawabannya gitu. Setelah selesai mengerjakan sholat, berzikirlah. Berarti padahal akimusola li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia lupa zikir, gitu loh. Otomatis itu. Jadi lahir batin, artinya mengamalkan thariqah juga harus lahir dan batin. Nah, yang saya ingin sampaikan, mengapa kita sering membaca Al-Fatihah. Jadi jangan ketika kita membaca Al-Fatihah itu jangan hanya di lisan, hanya di bibir saja. Tapi ketika kita membaca Fatihah kan pertama kita menghadiahkan kepada Kanjeng Nabi ya. Habis itu malaikat. Habis itu sahabat Nabi, Sadatina wa. Habis itu langsung kepada ahli agama, ulama, ahli tafsir, ahli hadis, habis itu baru silsilah kita, gitu. Habis itu kita menghormati guru-guru yang lain, ulama-ulama yang lain, gitu. Habis itu baru mendoakan kita semua yang orang-orang awam, muslimin muslimat. Nah itu kan gitu. Jadi itu kan rantai sebenarnya, rantai yang bersambung. Yang sudah mati maupun yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang dia muslim, gitu loh. Jadi kita mendoakan, itu pertama.
Nah, ketika mendoakan itu kita tawasul itu membaca suratul Fatihah itu jangan sembarangan. Karena apa? Al-Fatihah itu kenapa berulang-ulang? Pertama, Al-Fatihah itu inti daripada Al-Qur'an. Al-Fatihah umul Quran, Al-Fatihah itu. Jadi ketika kita khatam memahami tentang apa itu Al-Fatihah, maka akan selesai. Maka diajarkan untuk kita baca. Kenapa baca Al-Fatihah? Nah, ternyata di dalam Al-Fatihah itu tempat kita meminta. Iya, karena butuh sekali. Ketika sudah memuji Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu berarti apa? Iyyaka na'budu berarti menyembah. Kata Allah, kata dalam ayat yang lain, wasta'inu bisabri wa sholat. Mintalah pertolongan dengan iyyaka na'budu, dengan sholat, gitu loh. Ya nasta'in, maka Allah nasta'in. Ketika kita na'budu, beribadah betul-betul sama Allah, betul-betul menyembah kepada Allah, hanya lillah ibadah kita, nasta'in, maka kita akan diberi apa yang kita minta. Tidak usah berpayah-payah, malah kita capek ngurus dunia, malah meninggalkan akhirat. Itu yang kita sayangkan, ya toh? Karena apa? Di dunia ini kita sudah dijatah. Jadi wis dijatah. Nek dijatah kuwi dijiko ora dijiko. Nganggo kerja keras nganggo ora. Nek wis dijatah kuwi bakale nemu. Karena apa? Itu rezeki itu gitu. Wa ma min dabatin illa Allah rizquha. Jadi tapi ya perlu ikhtiar. Caranya menjemput itu yang harusnya penuh dengan kecerdasan, cerdas. Jadi ketika jemput rezeki itu bukan berpayah-payah, bersusah-susah sampai meninggalkan amaliyah. Saya bukan menyindir, jadi saya cuma mengingatkan. Cuma mengingatkan. Jadi jangan sampai kita mengejar yang sudah dijatah dan mengabaikan yang diperintah. Yang dijatah tapi mengabaikan yang diperintah. Kita diperintah yang ibadah kok malah meninggalkan ibadah. Nauzubillah min dzalik. Jadi nek dijatah ya sesuai profesi kita, apapun itu kerja. Nah, itu. Maka Robitoh dengan guru mursyid. Mudah-mudahan kita itu loh, perbanyak doa Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa anta khairum munzilin, ditempatkan di tempat yang berkah. Di tempat yang berkah itu tempat yang krop antara ibadah itu loh, dapat ibadah. Jadi tidak meninggalkan itu tempat yang berkah. Itu yang tempat berkah. Itu. Itu. Nah, ketika seperti itu saya soal itu ya. Saya ini nggak nyindir siapa-siapa, nyindir diri sendiri nih. Jadi ketika dia membaca Fatihah sampai ternyata ada hadis dan baru ketemu hadisnya. Ternyata ada hadis. Kanjeng Nabi itu ya sahih. Ketika Kanjeng Nabi itu membaca ketika sholat kadang-kadang berhenti di nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Nasta'in, minta. Ketika nasta'in, ya Allah, saya belum punya jodoh, ya Allah, beri hamba jodoh, ya Allah. Tidak nyindir loh. Cari motivasi. Motivasi. Rezeki saya ketika Ramadan langsung sholat, ya Allah. Nasta'in itu minta apa aja? Nah, iya karena butuh ya karena sholat. Minta apa saja. Pasti insya Allah. Ya Allah. Pasti dijabah. Jangan ragu sama Allah. La yuflihul mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji. Semua doa dawuhnya Gusti Allah. Ud'u
astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Tapi ketika kita ragu, tidak yakin sama Allah ya, ana inda zoni abdi bi, aku kata Allah tergantung dari prasangka hambaku. Lah kowe ndonga kok ragu, ya wis, ya ragumu itu harus yakin diijabah. Itu berarti kamu ragu kalau Allah itu maha kuasa. Wong Gusti Allah itu ning duwe dunya sak isine, bahkan sampai akhirat. Berarti kita masih ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nasta'in itu betul-betul kita minta apa yang kita menjadi hajat kita minta. Wasta'inu bisa beri wasolah, dirikanlah. Nah nanti tafsirnya itu panjang, wasta'inu bisa beri wasolah, nanti insyaallah lain waktu. Share. Dan yang permintaan yang paling nanti saya subscribe. Gus Kino channel. Aku nang nggon YouTube ora iso nguyu. Ah iya ra iso. Media sosial ya. Ora Gratis. Nek apik background-nya apik. Iso laku. Demikian laute sana nih. sebagus-bagus permintaan itu sebagus-bagus tidak ada hidayah. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan salat Bani Hasyim 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil